Cerita dimulai dengan memperkenalkan aktris Korea bernama Jang Moo-hae, di mana ia baru saja menyelesaikan syuting terakhir di acara reality show bersama aktor Jepang bernama Hiro. Setelah itu ia berjalan-jalan di tempat yang sangat indah, dan setelah itu kita diperkenalkan kepada penerjemahnya bernama Jo Ho-jin. Ho-jin menerjemahkan apa yang Moo-hae lihat, hingga tak lama Hiro datang menghampiri Moo-hae. Dari tempat berbeda, Ho-jin menerjemahkan percakapan mereka. Setelah menikmati pemandangan sejenak, Hiro berkata bahwa semua keindahan yang ia lihat terasa lebih berarti karena Moo-hae adalah bagian dari pemandangan itu. Ucapan itu membuat Ho-jin terkejut dan terdiam, bahkan ia tak sanggup langsung menerjemahkannya. Hiro lalu meminta Ho-jin menerjemahkan kalimat lain, namun yang diterjemahkan Ho-jin justru berbunyi bahwa ia ingin Cak Moo-hae tahu kalau ia sangat menyukainya. Namun muncul pertanyaan, apakah itu benar-benar kata-kata yang keluar dari mulut Hiro atau justru perasaan Ho-jin sendiri? Lalu cerita mundur ke bulan April, tepat 1 tahun sebelumnya. Ho-jin berada di Jepang. Ia bekerja sebagai penerjemah untuk seorang penulis Korea bernama Tuan Kim. Dari percakapan mereka, kita mengetahui bahwa Ho-jin akan segera pergi ke Spanyol untuk pekerjaan lain. Tak lama setelah itu, Ho-jin menaiki kereta dan tanpa sengaja berada di gerbong yang sama dengan Cak Moo-hae. Keduanya bahkan masuk ke kedai ramen Momochan yang sama. Ho-jin duduk di sebelah Moo-hae dan melihat dirinya kesulitan menggunakan aplikasi penerjemah. Saat Moo-hae sadar bahwa Ho-jin juga orang Korea, tiba-tiba terjadi sebuah keributan. Seorang anak kecil dari keluarga Italia mengalami reaksi alergi. Karena Ho-jin bisa berbahasa Itali, ia membantu keluarga tersebut hingga anak itu dibawa ambulans. Saat kembali ke restoran, Moo-hae ternyata menjaga barang-barang milik Ho-jin. Ia lalu meminta Ho-jin membantu menerjemahkan pembicaraannya dengan pemilik restoran. Namun ternyata tujuan Moo-hae datang bukan sekedar makan ramen. Ia datang untuk menghadapi mantan pacarnya Yujin, yaitu seorang koki di restoran itu. Yujin meninggalkan Moo-hae demi wanita itu. Dengan berat hati Ho-jin menerjemahkannya. Dan Moo-hae mulai mengetahui fakta yang cukup mengejutkan, bahwasannya pacar baru Ho-jin bernama Eiko ternyata wanita lebih tua yang sedang hamil 7 bulan. Padahal Yujin baru memutuskan Moo-hae 3 bulan lalu. Moo-hae pun pergi dengan emosi, namun Eiko meminta Ho-jin menyampaikan pesan bahwa bayi itu adalah anak mantan suaminya, bukanlah bayi Yujin. Dan jika Moo-hae bisa mengubah hati Yujin, maka Eiko rela melepaskannya. Mendengar itu, Moo-hae ingin kembali dan bertengkar, namun Ho-jin menolak karena tak ingin terlibat kegilaannya. Lalu Moo-hae berkata bahwa semua ini akan ia lakukan demi cinta. Akhirnya Ho-jin kembali membantu. Moo-hae menanyakan apakah Yujin menghabiskan waktu dengan Eiko saat ia sering menghilang berminggu-minggu. Lalu Eiko pun mengakuinya. Moo-hae berkata bahwa Yujin hanya memperlakukan Eiko sebagai bentuk rasa kasihan. Meski kalimat itu tak diterjemahkan, Eiko justru membalasnya dengan perkataan yang menyakitkan. Eiko mengatakan bahwa Yujin jatuh cinta pada Moo-hae, yaitu seorang wanita yang ditinggalkan keluarganya. Dan Moo-hae menggunakan kesedihannya untuk menahan Yujin agar tetap di sisinya. Perkataan itu membuat Moo-hae menangis. Ia meminta agar Eiko tak melihat air matanya, membuat Ho-jin dengan sigap memeluknya agar ia bisa menangis namun tak memperlihatkan air matanya. Lalu ia berbohong kepada Eiko dengan mengatakan bahwa ia dan Moo-hae sedang bepergian bersama. Mereka pun pergi dan berpisah dengan canggung. Namun Moo-hae kembali berlari karena tanpa sengaja ia membawa ponsel Ho-jin. Tak lama, Ho-jin mendapat telepon dari ibu anak Italia tadi. Sebagai ucapan terima kasih, ia memberikan reservasi makan malam kepadanya. Ho-jin pun mengajak Moo-hae dan Moo-hae menerimanya. Mereka menghabiskan hari bersama-sama dengan berkeliling melihat-lihat pemandangan. Ho-jin mengetahui bahwa Moo-hae adalah seorang aktris, namun belum begitu terkenal. Di sebuah pulau, Ho-jin mengaku pernah datang ke sana bersama wanita bernama Ji-seon. Ia itu cinta lamanya.
Hari itu adalah hari ulang tahun Jison dan Hojin ingin tahu apakah ia masih merindukannya. Ia mengatakan bahwa hubungan mereka hancur hanya karena kesalahpahaman kecil. Saat mencari restoran, mereka bertaruh untuk menemukan arah jalan. Dan jika Muhe benar, Hojin harus memfollow Instagramnya. Namun tiba-tiba Hojin mendapat telepon dari Najinsu, yaitu seorang pria yang kini berpacaran dengan Jiseon. Ia mengatakan bahwa mereka sedang bertengkar dan melihat Instagram Jiseon yang menunjukkan bahwa dirinya berada di Jepang. Hojin sadar Jiseon sedang berada di observatorium pulau itu. Lalu atas dorongan Muhe, Hojin berlari ke sana. Namun tepat saat ia tiba di sana, telepon dari Jinsuk kembali masuk. Beberapa waktu kemudian, Muhe mendapatkan peran utama dalam film zombie. Saat sutradara bertengkar dengan stuntman, Muhe memutuskan untuk melakukan adegan berbahaya itu sendiri. घबराना मत। सब जल्दी हाथ चलाओ। आज रात 9 बजे आतिशबाजी का शो है। हमें किसी भी हालत में उससे पहले शूटिंग खत्म करनी होगी। एक्शन! अच्छा शॉट था। शूटिंग खत्म। Adegan berjalan sempurna, namun di titik terakhir tali pengaman terputus dan Muhe terjatuh dari atas gedung. नूरा! Lalu ia terbangun di rumah sakit setelah koma selama beberapa bulan. Di tempat lain, Hojin melihat berita itu dari layar dan menyadari bahwa takdir mereka belum benar-benar berakhir. Keesokan harinya, Hojin kembali ke Korea Selatan setelah 3 bulan ia berada di Jepang. Di dalam mobil, sopirnya membahas soal selebriti. Dan tanpa sadar, pikiran Hojin langsung tertuju pada Chang Muhe. Ia pun membuka Instagram, lalu memfollow akun Muhe. Dan ia menjadi followers ke-10.000 Chang Muhe. Hojin bahkan mengirimkan sebuah DM. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Muhe tampil di sebuah acara talk show di Jerman. Sudah beberapa minggu sejak ia sadar dari koma, namun dirinya masih tak percaya dengan semua keberuntungan yang ia dapatkan. Follower Instagramnya kini mencapai lebih dari 10 juta. Namun tiba-tiba saat ia melihat di cermin, ia melihat sosok Dorami dari pantulan cermin tersebut. Sementara itu, Hojin tiba di rumah besarnya, yaitu sebuah rumah peninggalan kakeknya. Namun ia mendapati Tuan Kim sedang menyambut para tamu dan mempersilahkan mereka untuk menginap. Ternyata Tuan Kim adalah sahabat lama kakek Hojin. Hojin meminta agar ibunya segera memindahkan barang-barangnya karena ia berniat menjual rumah tersebut. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai menyadari keberadaan Hojin di salah satu foto Instagram milik Muhe. Di sisi lain, Muhe mendapat kabar bahwa Pogyu Singapura akan mewawancarainya. Dan timnya telah menyewa seorang penerjemah. Penerjemah itu ternyata adalah Hojin. Muhe terkejut sekaligus senang melihatnya. Saat wawancara berlangsung, pertanyaan tentang seorang pria di foto Instagramnya pun muncul. Lalu Muhe menjawab bahwa Hojin hanyalah seseorang yang membantunya mencari arah. Namun ia mengakui bahwa bertemu dengan orang asing yang sangat baik terasa sangat mengesankan. Setelah wawancara, Hojin meminta waktu untuk berbicara. Ia mengaku dengan sengaja mengambil pekerjaan ini karena ingin menanyakan sesuatu. Namun jadwal Muhe sangat padat, membuat Hojin harus menunggu hingga acara berikutnya. Di ruang make up, Hojin tak sengaja mendengar Muhe berbicara dengan asistennya. Muhe mengaku bahwa ia terus memikirkan kenangan mereka di Jepang. Hojin menonton talk show Muhe dan terlihat semakin terpikat. Setelah acara, mereka berjalan bersama. Muhe mengajak makan malam untuk mengganti janji yang dulu tak sempat terwujud. Hojin pun menyetujuinya, namun ia menegaskan bahwa pertemuan itu harus singkat. Saat makan malam, Hojin meminta Muhe untuk menghapus foto Instagram yang menampilkan dirinya karena telah menimbulkan banyak kesalahpahaman.
Namun Muhe menolaknya karena menurutnya menghapus foto justru akan memicu rumor baru. Hojin lalu mengaku bahwa ia tak ingin Jison mengetahui bahwa ia berada di Jepang pada hari ulang tahunnya. Perkataan itu membuat Muhe terkejut karena Hojin ternyata tak pernah menemui Jison hari itu. Setelah berpisah, Hojin mengatakan bahwa ia akan menghubungi manajer Muhe, yaitu Yong-woo, untuk memberi keputusan. Di perjalanan, Yong-woo mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Hojin sempat datang ke rumah sakit saat Muhe masih koma, jauh sebelum filmnya meledak dan dirinya menjadi terkenal. Mendengar itu, Muhe mulai penasaran tentang Jison. Hojin lalu pulang ke rumahnya. Ia membuka sebuah laci dan menatap jimat di dalamnya. Ia teringat masa lalu, bagaimana ia dan Jison bertemu di Jepang. Jison membeli jimat itu agar suatu hari mereka bisa bertemu lagi. Namun pertemuan berikutnya justru terjadi saat temannya bernama Jinsuk memperkenalkan Jison sebagai pacarnya. Tak lama, Hojin mengirim pesan kepada Yong-woo dan meminta agar foto itu dihapus. Muhe pun menuruti permintaannya. Saat membaca pesan di ponsel Yong-woo, Muhe menyadari bahwa Hojin berkali-kali menanyakan kondisi kesehatannya saat ia di rumah sakit. Di dalam mobil Pan, Muhe menelpon Hojin dan berterima kasih karena telah menjenguknya. Namun di saat yang sama, Yong-woo menemukan identitas Jison. Ia berteriak kaget karena ternyata Jison adalah seorang produser yang ia kenal. Tanpa sengaja Hojin mendengar itu dari telepon dan ia pun kemudian marah. Muhe langsung mendatangi rumah Hojin untuk meminta maaf. Ia mengakui rasa penasarannya. Hojin akhirnya mengizinkannya untuk masuk agar rasa penasaran itu selesai dan tak berlanjut lagi. Hojin menjelaskan hubungannya dengan Jison. Mereka bertemu dalam sebuah perjalanan lalu terpisah hingga akhirnya Jison berpacaran dengan Jinsu. Muhe lalu bertanya apakah semuanya akan berbeda jika mereka benar-benar makan malam di Jepang hari itu. Hojin pun menjawab tidak, karena setiap tahun ia pergi ke pulau itu di hari ulang tahun Jison dan perasaannya belum berubah. Muhe lalu tertawa kecil. Ia hanya ingin memastikan bahwa Hojin tak memiliki perasaan kepadanya. Lalu Hojin mengiyakannya dan berkata bahwa mereka sebaiknya tak bertemu lagi, meski ia akan selalu mendukung Muhe dari kejauhan. Adegan berpindah ke festival film di Tokyo. Muhe berjalan di karpet merah, namun tiba-tiba ia melihat bayangan Dorami yang mendorongnya. Ia seolah jatuh ke dalam lubang gelap, namun seketika terbangun. Seorang aktor Jepang menangkapnya di karpet merah. Kejadian itu langsung menjadi sorotan media. Setelah tugas kerja, Hojin kembali ke kamar hotelnya. Namun ia terkejut melihat Muhe terlihat berjongkok di depan pintu kamarnya. Dengan air mata mengalir, Muhe berkata bahwa festivalnya akan segera berakhir. Sebuah metafora tentang keberuntungan yang selama ini ia rasakan. Lalu cerita mundur ke insiden yang terjadi di karpet merah. Mobil aktor Jepang bernama Hiro tiba tepat di belakang mobil Muhe. Ia menunggu giliran untuk berjalan di karpet merah, namun tiba-tiba Muhe menghentikan langkahnya. Tak ingin kehilangan momennya, Hiro tetap turun dari mobilnya dan di saat Muhe terjatuh, dialah yang menangkapnya. Di tempat lain, para produser acara TV Romantic Trip sedang mencari aktris wanita untuk dipasangkan dengan Hiro. Dan saat mereka melihat cuplikan Hiro menangkap Muhe di karpet merah, mereka langsung yakin bahwa keduanya akan menjadi pasangan yang sangat cocok. Annyeong. Di Jepang, Hojin membawa Muhe menemui seorang dokter yang ia kenal. Muhe mengatakan bahwa Yong-woo melihat Hojin saat di hotel. Karena itulah sebabnya ia tahu harus mencari Hojin untuk meminta bantuannya.
Muhe meminta obat kecemasan dan dengan ragu ia menjelaskan tentang bayangan Dorami yang terus menghantuinya. Ia juga menceritakan kecelakaan besar di masa kecilnya, yaitu kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Namun kini semua ingatan tentang kejadian itu telah menghilang. Terlihat Hojin mendengar percakapan kerabat Muhe di rumah sakit. Mereka mengatakan kepada dokter bahwa Muhe telah memutus hubungan dengan keluarganya dan meminta agar dokter tak lagi menghubungi mereka. Dokter memberikan obat dan menyarankan Muhe untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut saat dirinya kembali ke Seoul. Setelah itu, Hojin mengingatkannya untuk menjaga diri dan tak minum alkohol di acara malam itu. Setelah itu Muhe menghadiri pesta dan bertemu kembali dengan Hiro. Hiro menunggu ucapan terima kasih darinya, namun Muhe justru mengira ia hanya ingin berfoto dengannya. Ia bahkan tak mengenal Hiro sama sekali. Para produser Romantic Trip kemudian menghubungi Hojin. Mereka ingin Hojin menjadi penerjemah acara tersebut. Karena konsepnya adalah perjalanan ke berbagai negara, maka dari itu kemampuan berbahasa Hojin dianggap sangat dibutuhkan. Hojin pun terkejut saat mengetahui bahwa Jisun adalah orang yang merekomendasikan dirinya. Malam harinya, Hojin bertemu dengan Jinsuk. Mereka pun makan bersama dan Jinsuk mabuk-mabuk. Dalam kondisi itu, Jinsuk mengatakan bahwa ia akan menikah dengan Jisun bulan depan. Saat Jisun datang menjemput, ia bertanya pada Hojin soal tawaran acara TV. Hojin sadar jika ia menerima pekerjaannya itu, ia bisa menghindari pernikahan tersebut. Dan akhirnya ia memutuskan untuk menerimanya. Namun kejutan lain segera datang menantinya. Saat tiba di studio, Hojin menyadari bahwa Muhe adalah aktris utama acara itu. Dalam wawancara awal, Muhe kembali melihat Dorami. Kepercayaan dirinya pun seketika runtuh dan ia tak mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Dan saat ia istirahat, Yongko mengatakan bahwa Hojin mungkin ada di sana karena Jisun. Hingga tak lama, Muhe dan Hojin mengobrol berdua. Muhe berkata bahwa hasil tesnya normal, namun Dorami masih terus muncul menghantuinya. Hojin menegurnya karena ia tak menjaga diri, membuat Muhe membalas dengan menyebut nama Jisun. Hojin akhirnya mengaku bahwa ia menerima acara ini untuk menghindari pernikahan Jisun. Pertengkaran pun terjadi. Mereka mempertanyakan apakah masih bisa bekerja sama. Hingga akhirnya Hojin memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah Hojin pergi, Muhe masuk ke lift. Dan ia mendapati Dorami berdiri di dalamnya. Saat lift turun, Dorami mengejeknya, membuat Muhe panik dan berteriak. Tak lama pintu lift terbuka dan kru acara melihat Muhe berjongkok sambil menjerit. Muhe mencoba bersikap santai, lalu menyuruh Yong-u untuk pergi dari sana. Di rumah, Hojin dan Tuan Kim menemukan foto keluarga lama, yaitu foto orang tua Hojin, Hojin kecil dan juga Jinsuk yang lahir dari ibu yang berbeda. Tuan Kim lalu menyinggung Muhe dan memperingatkan Hojin bahwa kata-katanya sering terlalu tajam. Muhe akhirnya mengeluarkan tangan perdamaian. Ia menemui Hojin di sebuah restoran, lalu mereka saling meminta maaf atas ucapan masing-masing. Muhe mengatakan bahwa produser acara belum menghubungi lagi dan ia terlihat sudah menerimanya. Mereka berbicara tentang aurora borealis, yaitu pemandangan yang seharusnya mereka lihat dalam acara itu, namun kini hanya menjadi angan. Tiba-tiba telepon Muhe berdering. Yong-u memberi kabar bahwa Muhe resmi mendapatkan peran di Romantic Trip. Namun kebahagiaan itu langsung berubah menjadi kecemasan. Muhe takut serangannya kambuh saat syuting. Ia menatap Hojin dan menyadari bahwa hanya Hojin yang bisa membantunya. Muhe pun memohon agar Hojin ikut bersamanya. Dan Hojin akhirnya menerimanya. Lalu wawancara awal untuk Hiro dan Muhe dimulai. Disinilah keduanya mengetahui siapa pasangan perjalanan mereka dalam acara tersebut. Muhe tampak terkejut sekaligus senang, namun reaksi Hiro justru terlihat dingin dan menyimpan ketegangan.
Perjalanan pertama mereka adalah ke Kanada. Para aktor dan kru tiba dan menepati hotel masing-masing. Di sana, Muhe akhirnya menyadari satu hal penting, bahwa Hiro adalah aktor yang menangkapnya di karpet merah waktu itu. Ia menanyakan Hojin pada Yong-woo, namun Yong-woo menyuruhnya untuk fokus pada Hiro saja. Di sisi lain, Hiro terlihat tak terlalu antusias harus dipasangkan dengan Muhe. Namun produser Kim berusaha meyakinkannya agar tetap melanjutkan acara dengan bantuan Hojin sebagai penerjemah. Namun produser Kim meminta satu hal, agar Hojin merahasiakan alasan sebenarnya Hiro setuju. Sebagai gantinya, Hojin meminta kru memanggil Muhe dengan nama aslinya, bukan Dorami. Hojin tiba di kamar hotel yang ia tempati bersama Yong-woo. Ia pun bertanya apakah Muhe menyukai Hiro. Lalu Yong-woo menjawab bahwa Muhe memang menyukainya. Percakapan itu kemudian disampaikan Yong-woo kepada Muhe. Muhe pun menjadikan Yong-woo sebagai alasan untuk menemui Hojin. Namun Hojin langsung menyadari maksudnya. Mereka berjalan bersama, berbincang dan saling mengejar ketertinggalan. Hojin bercerita bahwa kakaknya akan menikah minggu depan. Sementara itu Dorami masih terus muncul di benak Muhe. Muhe bahkan membalasnya dengan ejekan dan hinaan. Hojin menyadari sesuatu, lalu ia mengatakan bahwa semua perkataan Dorami sebenarnya adalah pikiran Muhe sendiri, karena semuanya terjadi di dalam kepalanya. Namun Muhe tak sanggup menjelaskan isi pikirannya, karena baginya semua itu sama seperti membacakan buku hariannya. Ternyata Muhe bukan satu-satunya yang dihantui Dorami, karena kita diperlihatkan saat Hiro terbangun dari mimpi buruk tentang dirinya juga. Asisten Hiro mengatakan bahwa Muhe sedang menyiapkan kejutan untuk pertemuan pertama mereka, dan Hiro seharusnya melakukan hal yang sama. Hiro mengungkapkan perasaannya. Ia bukan marah karena Muhe tak mengenalinya, melainkan karena citra zombie Muhe bisa merusak image romantisnya. Muhe bertanya pada Hojin tentang apa pendapat Hiro soal dirinya, namun Hojin menolak menjawab. Ia menegaskan bahwa tugasnya hanya menerjemahkan kata-kata, bukanlah perasaan. Hojin menyuruh Muhe untuk tak mendengarkan perkataan Dorami, meski suara itu mencerminkan ketakutannya sendiri. Hojin hampir mengatakan sesuatu yang lebih dalam, namun Yong-woo datang dan Muhe harus pergi. Sementara itu, kru bersiap untuk pertemuan pertama Muhe dengan Hiro. Mereka berada di sebuah taman dan terhubung melalui earphone dengan Hojin sebagai penerjemahnya. 창문 이쪽으로 들어갈게요.今あなたの方に向かってます。 어디예요? Hiro melepaskan balon-balon ke udara dan menyuruh Muhe untuk mengikutinya, hingga membuat Muhe kelelahan.次は青です。急いで。 이번엔 파란 풍선이랍니다. Namun secara diam-diam, Hojin membantu Muhe untuk menemukan Hiro lebih cepat. Saat Hiro menyindir film Muhe secara halus, Hojin menyering kata-katanya. Lalu Muhe memberikan hadiah, yaitu sebuah hati dari daun maple. Namun Hiro berbisik pelan bahwa hadiah itu yang terburu dan hanya Hojin yang mendengarnya. Tiba-tiba debu masuk ke mata Hiro, membuat lensa kontaknya terlepas. Dan ia menolak untuk melanjutkan syuting karena ia tak memiliki cadangan, membuat syuting pun harus terhenti. Hojin mendatangi Namami, yaitu manajer Hiro. Ia meminta solusi cepat secara diam-diam. Nanani lalu mengatakan sesuatu yang bisa mengubah keputusan Hiro. Lalu Hojin mengambil semua camilan Korea milik Yong-woo dan ia memasukkannya ke dalam tas dan berkata bahwa dirinya akan menemui seorang temannya di pusat kota. Muhe yang ingin meminta maaf kepada Hiro lalu ikut menumpang bersama Hojin.
Lalu Hojin memberinya pesan agar Muhe tak menemui Hiro tanpa dirinya. Hojin pun kemudian bertemu temannya dan menukar camilan Korea itu dengan sebuah amplop tipis. Sementara itu, Muhe melihat Hiro di jalan yang sedang memotret dengan santai dan ia terlihat baik-baik saja. Dorami kemudian muncul dan menyuruh Muhe untuk melemparnya dengan batu ke arah Hiro. Namun Muhe menahan diri. Tak lama Hiro melihat Muhe dan langsung pergi tanpa berkata-kata. Tak lama Hojin datang dan akhirnya mengatakan kebenaran bahwa Hiro sebenarnya tak ingin Muhe dipilih sejak awal. Setelah itu Hojin menemui Hiro dan ia memberikan amplop tipis itu. Lalu keputusan Hiro pun berubah, ia pun setuju untuk melanjutkan syuting itu. Lalu Hojin bergegas mencari Muhe, namun ponselnya sudah dimatikan. Di perjalanan pulang, Hojin mengaku bahwa ia tak sepenuhnya menerjemahkan ucapan Hiro sebelumnya. Ia juga berjanji akan menerjemahkan semua kata-kata Muhe, termasuk makian, meski itu melanggar prinsipnya sendiri. Di lokasi syuting, Muhe mengikuti saran Hojin. Ia menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang lemah. Muhe berjalan ke arah Hiro dan mengangkat tinjunya seolah ingin memukulnya. Kejadian itu secara tiba-tiba membuat detak jantung Hiro menjadi meningkat. Lalu kita pun mengetahui isi amplop tipis itu yang ternyata tiket pertandingan ice hockey. Dan itu adalah hal yang sudah lama diinginkan Hiro. Hiro berbicara dengan penulis acara, produser, dan juga Hojin. Penulis mengatakan bahwa Hiro tak perlu tersenyum palsu, namun ia harus terbuka pada kemungkinan bahwa ia bisa saja menyukai Muhe. Lalu Hiro pun berjanji jika suatu saat ia jatuh cinta, maka ia akan mengakuinya. Lalu kita diperlihatkan Muhe yang sedang berlari ke arah Hojin, namun langkahnya terhenti saat Hojin terlihat sedang bersama Jason.